Ada hamba Allah yang diberi Allah tugas untuk mengabdi, untuk berkhidmat. Ada hamba-hamba Allah yang Allah khususkan mereka hanya untuk bercinta dengan Allah, hanya untuk bercinta kepada Allah. Nah, kedua-dua kelompok itu adalah merupakan pemberian dari Allah kepada mereka, dan pemberian Allah itu tidaklah tertegah. Ibadullah al-mukhtassun bil inayah fariqani. Hamba-hamba Allah yang mereka itu mendapat kekhususan, mendapat keistimewaan dengan inayah, dengan pertolongan Allah. Fariqani, ada dua kelompok. Kelompok hamba-hamba Allah. Jadi hamba Allah ini macam-macam. Ada nang banyak maksiatnya, ada hamba Allah nang banyak taatnya. Nah, ini hamba-hamba Allah yang dikhususkan Allah dengan inayah, dengan taufik, hidayah. Artinya hamba-hamba Allah yang istimewa itu terbagi dua kelompok. Fariqun wazzafahumullah bi khidmatih. Ada satu kelompok di antara hamba-hamba yang diberi Allah inayah tadi. Satu kelompok mereka itu mendapatkan tugas dari Allah untuk berkhidmat kepada Allah. Wahum anwa'un, dan mereka ini kelompok pertama ini banyak macamnya. Minhum man aqamahumullah alal aurad. Hamba-hamba yang istimewa ini yang Allah tugaskan untuk berkhidmat kepada Allah, ada di antaranya yang Allah tempatkan mereka itu atas wirid-wirid. Jadi kelompok ini yang ditempatkan Allah di wirid ini, pekerjaan mereka 24 jam hanya berwirid. Hanya berwirid. Baca Quran, zikir, membaca salawat. Nah, tugas mereka hanya itu. Nya kada tahu urusan kiri kanan, muka belakang kada tahu. Pokoknya hidup mereka bakhalwat di dalam kamar berwirid. Nah, ada sebagian hamba-hamba Allah yang kelompok pertama ini ditugaskan Allah untuk demikian. Wa minhum man wajjahahum liiqamatid din wa hifdhish syara'i'. Ada lagi sebagian dari kelompok pertama ini orang yang Allah arahkan mereka itu untuk mendirikan agama dan menjaga syariat Islam. Fahumul ulama al-muhtadun al-amilun, itulah kelompoknya ulama yang dapat petunjuk, yang mengamalkan ilmunya. Para ulama yang mengamalkan ilmunya, nah mereka itu kada banyak wiridnya. Sembahyang paling nang penting-pentingnya aja, bacaan paling nang penting-pentingnya aja. Karena tugas mereka itu adalah untuk mendirikan agama,
Tugas mereka untuk menjaga hukum-hukum Allah. Lalu mereka selalu menggali hukum-hukum Allah. Tugas mereka mengajar, pagi di sana, siang di sini, malam di sana, berputar waktu mereka habis untuk mengajarkan ilmu Allah. Nah, mereka kada banyak wirid karena mereka ditempatkan Allah urusan ini. Nah, ini pun termasuk golongan yang berkhidmat kepada Allah. Dan kedudukan mereka ini kada kalah dengan kedudukan orang yang sehari semalaman membaca wirid. Kada kalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatun minal khair yasma'uha al-mu'min fayu'allimuha wa ya'malu biha khairun min ibadati sanah. Nah, satu kalimat kebaikan yang mendengar akan dia seorang mukmin lalu dia ajarkan, dia amalkan, itu lebih baik bagi mereka daripada beribadah setahun. Jadi orang yang dalam kamar tadi berwirid seharian, itu sudah Allah tempatkan di situ. Ada Allah tempatkan mengajar, menjaga hukum Allah. Nah, ulama-ulama muhtadun yang mengamalkan ilmunya. Nah, mereka ini walaupun kada banyak amalan, kada banyak wiridnya, kada banyak zikirnya, kada banyak sembahyangnya, tapi pekerjaan mereka itu fadilatnya sangat besar. Satu kalimat yang mereka sampaikan dan mereka amalkan itu menempati ibadah 1 tahun bagi yang lainnya. Nah, jadi artinya para ulama itu mereka mengajar ilmu pada hakikatnya berkhidmat kepada Allah. Berkhidmat kepada Allah. Mereka menyampaikan hukum, menyampaikan fatwa, tapi pada hakikatnya mereka berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man aqamahum linusratid din wa i'la'i kalimatillah fahumul mujahidun fi sabilillah. Ada lagi di antara mereka yang masuk golongan pertama ini, orang yang ditempatkan Allah untuk membela agama, meninggikan kalimat Allah. Mereka itu adalah para pejuang fi sabilillah. Nah, para pejuang fi sabilillah. Orang-orang yang dikirim ke perbatasan-perbatasan negeri Islam untuk menjaga agar negeri Islam ini aman, kada diserang orang kafir. Nah, ini mereka kada banyak amalan, mereka kada banyak wirid, tetapi tugas mereka itu sudah ibadah. Dan fadilat yang mereka dapatkan pun kada kalah dengan yang didapatkan oleh para ulama, yang didapatkan oleh para ahli ibadah yang banyak wirid-wirid tadi. Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannati mi'ata darajah a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah. Di dalam surga itu ada 100 tingkat yang Allah sediakan untuk orang-orang yang mujahidin fi sabilillah. Nah, jadi mereka kada banyak amalan, mereka kada banyak tahu tentang ilmu, mereka kada mengajarkan ilmu, tapi tugas mereka menjaga agama, menjaga ketentraman negeri Islam ini, itu sudah merupakan ibadah dan khidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man aqamahum litaskinil ibad wa ri'ayatihim wa siyasatihim fahumul umara wassalatin al-adilun. Termasuk golongan pertama orang yang berkhidmat kepada Allah adalah orang yang Allah dudukkan mereka itu, Allah tempatkan mereka itu untuk menenteramkan hamba Allah, memelihara hamba Allah, mengatur hamba Allah. Itu siapa? Para umara,
dan sultan yang adil. Itu Allah tempatkan orang-orang yang menjaga hamba Allah agar mereka teratur, agar mereka tentram, agar mereka tenang. Allah tempatkan di situ umara, sultan yang adil. Nah, para umara, para sultan itu kada perlu banyak wirid, kada perlu banyak tahu hukum Allah, tapi yang dituntut mereka adalah adil. Nah, apabila mereka itu adil, berarti mereka sudah berkhidmat kepada Allah. Penjadi pejabat apa, kada perlu banyak puasa, karena uyuh begawi, kada tak kontrol lagi rakyat. Kada perlu banyak wirid, kada perlu banyak dipasahapan. Orang-orang yang ditugaskan sebagai umara ini, tugas mereka menjaga rakyat supaya damai, tentram. Itu tugas mereka. Itulah khidmat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kedudukan itu pun kada kalah derajat dengan ulama, mujahid, orang yang banyak wirid, kada kalah. Rasulullah SAW bersabda, ahabbun nas ilallah yaumal qiyamah wa adnahum minhum majlisa imamun adil. Yaumun min imamin adil afdal min ibadati sittina sana. Hamba yang paling disukai Allah pada hari kiamat, paling dekat dengan Allah, pemimpin, pejabat yang adil. Satu hari pejabat yang adil itu nilainya lebih baik daripada ibadah rakyat 60 tahun. Nah, jadi artinya orang-orang yang diberikan Allah kedudukan sebagai umara, sebagai salatin, sultan, kada perlu banyak-banyak mencari amalan. Yang penting adil. Yang penting tenangkan rakyat, amankan rakyat, jangan sampai ada mereka kesulitan-kesulitan. Itu sudah ibadah yang luar biasa bagi mereka. Itu sudah khidmat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.